Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Indriani dengan NIM 857947379. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang layanan bimbingan pendidikan di sekolah dasar yang berkaitan dengan layanan kegiatan ekstrakurikuler. Sebelum kita masuk ke dalam layanan kegiatan ekstrakurikuler, maka saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan layanan tersebut. Yang pertama, layanan tersebut merupakan bagian dari bimbingan, dan kita harus tahu bimbingan itu seperti apa ataupun pengertian dari bimbingan itu apa. Jadi bimbingan adalah suatu proses untuk membantu individu atau siswa kita agar dapat memahami dirinya sendiri, mengenal lingkungan, dan juga dapat merencanakan masa depannya sehingga diharapkan dapat mencapai perkembangan yang optimal. Seperti itu. Jadi merupakan suatu proses di mana kita itu dapat membantu ataupun dapat memahami agar siswa dapat memahami dirinya sendiri, mengenal lingkungannya, serta dapat merencanakan masa depannya agar mencapai perkembangan yang optimal. Kemudian setelah kita mengerti tentang arti bimbingan tersebut, maka kita harus tahu dari tujuan dari bimbingan atau tujuan diadakannya bimbingan tersebut. Jadi tujuan adanya bimbingan di sekolah dasar adalah agar siswa dapat memiliki perasaan yang positif, dapat memahami potensi dirinya, dapat mengembangkan potensi dan juga keterampilannya, serta dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya ketika berinteraksi di lingkungan sekitar. Dan salah satu fungsi bimbingan di SD adalah fungsi perkembangan. Setiap siswa mempunyai potensi yang harus dikembangkan semaksimal mungkin, dan pengembangan potensi siswa ini tidak dapat terlaksana dengan sendirinya tanpa kemauan dari siswa tersebut dan juga dari dukungan pihak lain seperti keluarga, seperti sekolah, teman, lingkungan, dan ternyata fasilitas sekolah juga ikut mempengaruhinya. Berbagai macam layanan pendidikan di sekolah dasar sangat bermacam-macam. Salah satunya adalah layanan kegiatan ekstrakurikuler. Kita sebagai guru sekolah dasar memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan belajar siswa kita. Kita memiliki berbagai macam siswa yang memiliki karakteristik berbeda dan juga permasalahan yang berbeda, sehingga menuntut kita sebagai guru memiliki kemampuan lebih dalam menghadapi permasalahan yang kita temukan di kelas kita sehari-hari. Kemudian pembelajaran tersebut ataupun tujuan dari pembelajaran di SD kan tidak hanya untuk keberhasilan secara akademik, tapi kita juga harus memperhatikan perkembangan siswa kita secara kepribadiannya, seperti itu. Oleh karena itu, dengan adanya layanan kegiatan ekstrakurikuler ini diharapkan dapat membantu mengoptimalkan perkembangan yang menyangkut tentang kepribadiannya. Kemudian apa sih itu yang dimaksud kegiatan ekstrakurikuler? Jadi kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pembelajaran sekolah yang tercantum dalam susunan program sesuai dengan keadaan dan juga kebutuhan sekolah. Kemudian kita juga harus tahu tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler itu tersendiri. Itu apa ya tujuannya? Jadi tujuan diadakannya kegiatan ekstrakurikuler adalah diharapkan agar siswa itu mampu mengaitkan pengetahuan yang diberikan di sekolah dengan keadaan atau kebutuhan yang ada di lingkungannya, seperti itu. Dan di sini jenis kegiatan ekstrakurikuler tersebut memiliki berbagai macam jenis ataupun bentuknya ya. Contohnya misalkan antara lain itu ada pramuka, ada UKS, ada olahraga, ada kesenian, kemudian ada palang merah remaja, ada kegiatan lain yang berkaitan dengan keterampilan ataupun yang berkaitan dengan minat dan juga bakat mereka. Dan dengan berbagai macam jenis keterampilan ataupun kegiatan ekstrakurikuler ini, siswa itu diberikan kebebasan untuk memilih kegiatan ekstrakurikuler mana yang mereka sukai sesuai dengan minat dan bakatnya. Kenapa mereka diberikan kebebasan? Agar mereka dapat mencapai keterampilan ataupun potensi secara maksimal yang mereka miliki, seperti itu. Jadi dengan adanya kemauan dari siswa, kemudian adanya dukungan dari sekolah, dari keluarga, dari lingkungan sekitar, maka diharapkan potensi yang mereka miliki akan mencapai optimal ataupun maksimal, seperti itu.
Kemudian kegiatan ekstrakurikuler juga memiliki manfaat ya. Melalui kegiatan ekstrakurikuler, siswa akan memperoleh secara maksimal pengembangan diri baik secara fisik, mental, emosional, secara kognitif dan juga secara sosial. Kita dapat mengambil contoh nyatanya atau contoh kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Contohnya misalkan kegiatan ekstrakurikuler pramuka ya. Di sini kegiatan ekstrakurikuler pramuka memiliki berbagai macam manfaat ya untuk mereka. Ya, diantaranya mereka dapat dilatih untuk disiplin. Hidup disiplin itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari ataupun dalam kehidupan bermasyarakat ya. Kemudian juga mereka bisa dilatih rasa solidaritas, bekerja sama seperti itu. Kemudian juga dapat meningkatkan kreativitas mereka. Kegiatan kepramukaan ini di sekolah biasanya dilakukan ataupun dijadwalkan rutin setiap hari Jumat setiap minggunya. Kemudian mereka mengikuti kegiatan kepramukaan tersebut setelah kegiatan pembelajaran di sekolah selesai seperti itu. Jadi kegiatan pramukaan ini dilakukan di luar jam pembelajaran. Kegiatan pramuka ini sangat bermanfaat bagi mereka, apalagi ketika ada event ataupun ada kegiatan perlombaan. Kegiatan seperti itu akan memberikan mereka sebuah pengalaman untuk mengikuti berbagai macam perlombaan, bagaimana mereka mengikuti ataupun bagaimana mereka bertemu dengan teman-teman yang baru, memiliki pengalaman baru juga, dan diharapkan dapat memiliki kesan yang baik sehingga dapat mereka ingat di sepanjang hidupnya tentang ilmu yang mereka dapatkan dan juga dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain kegiatan kepramukaan, ada juga kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat keolahragaan. Dan kegiatan seperti olahraga ini misalkan ada ekstrakurikuler bulu tangkis atau sepak bola ataupun voli, ini dapat membantu untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan perkembangan fisik siswa. Selain perkembangan fisik, kegiatan olahraga ini juga dapat melatih siswa untuk mengendalikan emosinya dan juga dapat mengontrol dirinya serta memberikan rasa percaya diri ketika mereka mengikuti kegiatan ataupun ketika adanya perlombaan. Selain tadi kegiatan kepramukaan, kemudian kegiatan keolahragaan, ada juga ekstrakurikuler yang berkaitan dengan keagamaan atau religius ya, seperti yang bersifat religius. Contohnya misalkan ada ekstrakurikuler kaligrafi, kemudian ada ekstrakurikuler rebana. Ya, rebana ini juga dapat masuk ke dalam ekstrakurikuler seni musik ya. Misalkan untuk ekstrakurikuler kaligrafi, mereka dapat mengembangkan bakat mereka pada tulisan Arab ataupun dalam melukis seperti itu ya. Ekstrakurikuler melukis juga dapat dimasukkan di situ seperti kegiatan seni ya. Kemudian ada ekstrakurikuler tari, ekstrakurikuler menggambar atau melukis. Kemudian ada ekstrakurikuler lainnya yang berkaitan dengan kegiatan yang kiranya dapat membantu meningkatkan potensi siswa seperti itu. Salah satu contoh kegiatan ekstrakurikuler dalam bidang kesenian salah satunya adalah ekstrakurikuler menggambar dan juga mewarnai. Di sini kita akan memberikan contoh seorang siswa yang gemar untuk mewarnai. Jika dia dapat memilih ataupun dengan senang hati memilih kegiatan ekstrakurikuler mewarnai, maka diharapkan potensinya dalam bidang mewarnai akan berkembang secara maksimal. Dan di sini untuk pelaksana kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan oleh guru yang memiliki pengalaman ataupun latar belakang yang berkaitan dengan kegiatan ekstrakurikuler tertentu. Sebagai contoh, misalkan ada guru seni, maka dia dapat untuk mengisi atau melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan kesenian seperti seni tari, seni gambar, seni lukis, dan juga yang lainnya. Kemudian apabila guru tersebut memiliki latar belakang ataupun pengalaman tentang keagamaan, maka dapat mengisi ataupun melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler di bidang keagamaan seperti itu. Kemudian ada lagi juga kegiatan ekstrakurikuler yang berhubungan dengan bahasa, yaitu kegiatan ekstrakurikuler bahasa Inggris. Biasanya kami menyebutnya adalah
English Club Community atau ECC. Di situ guru yang memiliki pengalaman ataupun latar belakang pendidikan berbahasa Inggris dapat mengisi atau melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Ya, apalagi sekarang ini pada masa sekarang bahasa Inggris ini sangat diperlukan sebagai dasar untuk menyambut ataupun mengikuti perkembangan yang ada di sekitar mereka, mulai dari di handphone ataupun di HP mereka, hampir semua permainan ataupun semua item yang ada di HP itu menggunakan bahasa Inggris. Dan juga kita harus bisa menanamkan kepada mereka betapa pentingnya mereka itu mengetahui bahasa Inggris sebagai dasar untuk bekal mereka, seperti itu. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut diharapkan dapat membantu untuk mengembangkan, mengoptimalkan potensi yang mereka miliki sesuai dengan minat dan bakatnya, seperti itu. Demikian video yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.